Halo semuanya, aku Ricky Susanto. Di video kali ini kita akan membahas perbedaan keempat jenis surat berharga negara retail. Yuk kita mulai dari jenis-jenis SBN retail yang ada. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, SBN retail adalah surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah bagi investor individu atau perorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi yang bertujuan untuk membiayai anggaran negara. SBN retail yang dikelola secara konvensional disebut surat utang negara atau SUN. Sedangkan SBN retail yang dikelola secara syariah disebut surat berharga syariah negara atau SBSN. Untuk SUN retail dibagi menjadi dua, yaitu obligasi negara retail atau ORI dan savings bond retail atau SBR. Sedangkan SBSN retail dibagi menjadi sukuk retail atau SR dan sukuk tabungan atau ST. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan yang lebih mendalam mengenai beberapa karakteristik dari ORI, SBR, SR, dan ST. Yang pertama, jangka waktu atau tenor. ORI dan SR memiliki jangka waktu selama 3 tahun, sedangkan SBR dan ST memiliki jangka waktu lebih pendek, yaitu selama 2 tahun. Kedua, dari segi karakteristik jenis imbal hasil atau kupon. ORI dan SR memiliki jenis kupon fix atau tetap, yang berarti selama jangka waktu 3 tahun tingkat kupon tidak akan berubah sampai jatuh tempo. Misalnya SR 016 diterbitkan dengan kupon 4,95% per tahun. Ini berarti selama jangka waktu 3 tahun, investor akan mendapatkan kupon tetap sebesar 4,95% per tahunnya. Sedangkan SBR dan ST memiliki jenis kupon floating with floor atau mengambang dengan batas minimal. Ini berarti tingkat kupon akan disesuaikan dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia 7 days reverse repo rate setiap 3 bulan sekali. Namun tetap memiliki tingkat kupon minimal atau batas bawah. Jadi sederhananya, setiap 3 bulan sekali tingkat kuponnya akan disesuaikan dengan suku bunga BI. Apabila suku bunga BI naik, maka tingkat kuponnya akan ikut naik. Namun, jika suku bunga BI turun, tingkat kuponnya tidak akan turun dari tingkat kupon minimal atau batas bawah yang sudah ditentukan. Misalnya nih, kupon SBR yang ditetapkan di awal adalah 4,8% per tahun. Dihitung dari tingkat suku bunga BI 3,5% ditambah spread 1,3%. Maka tingkat kupon tersebut akan menjadi tingkat kupon minimal yang berlaku sampai jatuh tempo dan tidak akan turun di bawah 4,8% selama jangka waktu investasi. Jika dalam 3 bulan ke depan ternyata suku bunga BI mengalami kenaikan dari 3,5% menjadi 4%, maka dengan spread yang telah ditentukan sejak awal yaitu 1,3%, tingkat kupon SBR akan menjadi 5,3%. Namun jika suku bunga BI tidak mengalami perubahan, maka kupon SBR akan tetap di 4,8%. Lalu jika suku bunga BI ternyata mengalami penurunan menjadi 3% dengan spread 1,3%, maka tingkat kupon SBR akan tetap berada di batas minimalnya yaitu 4,8%. Intinya tingkat kuponnya berpotensi naik tapi tidak akan turun di bawah tingkat kupon minimal. Sebagai tambahan informasi, kupon SBN retail akan dibayarkan setiap bulannya ya. Selanjutnya, diperjualbelikan di pasar sekunder. ORI dan SR dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN retail setelah penawaran pertama di pasar perdana. Di pasar sekunder, harganya bisa naik ataupun turun akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi, dan kondisi politik ekonomi. Oleh karena itu, instrumen investasi ini memiliki potensi untuk mendapatkan capital gain, yaitu keuntungan yang didapat jika kita menjualnya di pasar sekunder dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Di sisi lain, SBR dan ST tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Karena tidak dapat diperjualbelikan, maka instrumen ini tidak memberikan potensi keuntungan dari kenaikan harga atau capital gain. Tapi SBR dan ST memiliki fasilitas early redemption. Apa sih itu? Nah, early redemption merupakan fasilitas yang memungkinkan investor untuk melakukan pencairan terhadap sebagian dari investasi SBN sebelum jatuh tempo.
Namun, early redemption hanya bisa dilakukan setelah 1 tahun berinvestasi. Jumlah dana yang bisa dicairkan maksimal 50% dari total dana yang diinvestasikan, dengan minimal pencairan 1 juta rupiah dan kelipatannya. Jika kita berinvestasi hanya sebesar 1 juta, maka fasilitas ini tidak bisa digunakan, karena minimal pencairannya 1 juta. Jadi kita harus berinvestasi minimal 2 juta untuk bisa melakukan early redemption. Supaya lebih kebayang tentang early redemption, aku coba kasih contohnya ya. Jika kamu berinvestasi di SBR sebesar 20 juta, maka setelah 1 tahun kamu bisa mencairkan maksimal 50% dari total investasinya, yaitu sampai dengan 10 juta. Tapi jika kamu berinvestasi di SBR 1 juta, maka fasilitas early redemption tidak bisa digunakan ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai SBN retail di pasar sekunder. Perlu kamu ketahui juga nih bahwa pembelian dan penjualan SBN retail bisa dilakukan secara online melalui mitra distribusi. Jadi cukup mudah untuk dapat membeli ataupun menjual SBN retail ini. Terakhir adalah jaminan pemerintah. Semua SBN retail sudah dijamin pemerintah ya melalui undang-undang. Untuk SBN retail yang dikelola secara konvensional yaitu ORI dan SBR diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001. Dan SBN retail syariah yaitu SR dan ST diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Jadi sudah jelas ya kalau investasi SBN retail termasuk investasi yang aman. Nah, sudah lebih paham kan mengenai perbedaan keempat jenis SBN retail? Oh iya, minimal pembelian SBN retail cukup terjangkau loh. Bisa dimulai dari 1 juta rupiah saja. Kesimpulannya, keempat jenis SBN retail mempunyai perbedaan karakteristik, mulai dari jangka waktu, kupon, bisa atau tidaknya diperjualbelikan di pasar sekunder, potensi capital gain, hingga undang-undang yang menjaminnya. Perbedaan ini bisa dijadikan pertimbangan untuk memilih mana jenis SBN retail yang cocok dengan kamu.